Kaidah keenam, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Contoh kaidah, seorang bernama Dul Fatah ragu. Apakah baru 3 atau sudah 4 rakaat salatnya? Maka, Dul Fatah harus menetapkan yang 3 rakaat karena itulah yang diyakini. Santri bernama Mait baru saja mengambil air wudhu di kolam depan komplek APP. Putra An-Nawawi. Kemudian timbul keraguan dalam hatinya, batal durung yo, kayane aku nembe demek, maka hukum taharahnya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Seseorang meyakini telah berhadas dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum suci, muhdis. Kaidah ketujuh, pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Contoh kaidah, seseorang yang makan sahur di penghujung malam dan ragu akan keluarnya fajar, maka puasa orang tersebut hukumnya sah. Karena pada dasarnya masih tetap malam, al-aslu baka'u al-lail. Seseorang yang makan, berbuka, pada penghujung siang tanpa berijtihad terlebih dahulu dan kemudian ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, maka puasanya batal. Karena asalnya adalah tetapnya siang, al-asl baka'u al-nahar. Kaidah ke-8, hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Contoh kaidah, seorang yang didakwa muda'a alaih, melakukan suatu perbuatan bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggung jawab. Permasalahan kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa mudai. Kaidah ke-9, hukum asal adalah ketiadaan. Contoh kaidah, Kang Humaidi mengadakan kerjasama bagi hasil mudarabah dengan Bos Fahmi. Dalam kerjasama ini Kang Humaidi bertindak sebagai pengelola usaha Al-Amil, sedangkan Bos Fahmi adalah pemodal atau investornya. Pada saat akhir perjanjian, Kang Humaidi melaporkan kepada Bos Fahmi bahwa usahanya tidak mendapat untung. Hal ini diingkari Bos Fahmi. Dalam kasus ini, maka yang dibenarkan adalah ucapan orang Brunei yang bernama Kang Humaidi, karena pada dasarnya memang tidak adanya tambahan laba. Tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membeli sesuatu. Karena pada dasarnya tidak adanya larangan dalam muamalah. Kaidah ke-10, asal segala sesuatu diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya. Contoh kaidah, mungkin karena kesal dengan seseorang wanita hamil yang kebetulan juga cerewet, maka tanpa pikir panjang Ipin Cah Jiwan Wonosobo memukul perut si wanita hamil tersebut. Selang beberapa waktu si wanita melahirkan seorang bayi dalam keadaan sehat. Kemudian tanpa diduga-duga, entah karena apa si jabang bayi yang imut yang baru beberapa hari dilahirkan mendadak saja mati. Dalam kasus ini, Ipin tidak dikenai tanggungan daman, karena kematian jabang bayi tersebut adalah disebabkan faktor lain yang masanya lebih dekat dibanding pemukulan Ipin terhadap wanita tersebut. Seorang santri kelas 2 MDU bernama Sukabul alias Kabulhan ditanya oleh teman sekamarnya, "Kang Kabul, aku melihat sperma di bajuku, tapi aku tidak ingat kapan aku mimpi basah. Gimana solusinya, Kang?" Dengan pedenya, karena baru saja menemukan kaidah, al-aslu fi kulli wahidin takdiruhu bi akrobiz zamanihi, saat mutalaah kitab Mabadi Awaliyah, santri yang demen banget lagu-lagu Hindia ini spontan menjawab, "Si Roret, kamu wajib mandi besar dan mengulang salat mulai sejak terakhir kamu bangun tidur sampai sekarang."